Bersama kami di Breaking News Metro TV, pemirsa, dan pada siang hari ini kita akan langsung berdiskusi dengan pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan terkait dengan persidangan kasus obstruction of justice dalam kasus kematian Brigadir Yosua. Dan kita akan bahas dan akan sapa secara langsung Kang Asep, selamat siang. Selamat siang, Reno. Baik, Kang Asep, sebelum kita membahas soal sidang kasus obstruction of justice ini diskors ya sampai tanggal 5 Januari 2023. Ada satu hal di sini yang ingin saya tanyakan, Kang Asep, terkait dengan materi yang diberikan kepada ahli, begitu ya. Tapi sebelum dijawab, Kang Asep, kita akan ikuti konversi yang saat ini berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Memiliki akreditasi yang dimiliki oleh laboratorium cyber, di mana itu berkaitan juga dengan bagaimana compliance dari laboratorium itu terhadap penerapan metodologi di dalam mendapatkan hasil tadi. Nah, tadi kan kita bisa lihat tahapan-tahapan itu menjadi penting sebenarnya bagi kita untuk melakukan review sebenarnya bagaimana metode ini dilakukan. Karena nanti juga kami akan menghadirkan bukti misalnya berkaitan dengan metodologi itu yang tadi saya sebutkan. Dan ternyata memang sama gitu apa yang kami baca tentang switch tadi, di mana lembaga yang juga berada di dalam keanggotaan itu adalah National Institute of Standard and Technology. Jadi itu yang kita gunakan, lalu kita mencoba menguji tentang apa yang dihasilkan daripada pemeriksaan secara digital forensik yang dilakukan. Artinya keterangan yang disampaikan oleh saksi ahli ini cukup valid dan cukup reliable atau seperti apa? Ada beberapa tahapan-tahapan yang menurut saya itu dilompatin dan bagaimana labeling terhadap barang bukti, karena itu juga harus disebutkan tentang sumber dan tentang kekuatan reliabilitasnya dan bagaimana cara yang dilakukan pada waktu examination, karena itu untuk menjaga data tadi. Dan caranya seperti apa yang dilakukan itu tadi tidak tergambar dengan jelas. Lalu bagaimana reportnya, jadi yang penting dalam ISO 17025 juga itu terhadap reportnya. Itu tadi adalah pernyataan yang diberikan oleh tim kuasa hukum dari terdakwa Arif Rahman Arifin, yang salah satunya adalah membahas terkait dengan ada, menurut mereka, menurut dari pihak Arif Rahman Arifin ini ada tahapan yang dilompati begitu. Kita akan sambung perbincangan kita dengan Kang Asep. Kang Asep, masih dengar suara saya? Masih dengar, Reno. Oke, baik. Kang Asep, tadi ada satu hal yang ditanyakan oleh pihak Arif Rahman Arifin kepada saksi ahli begitu ya, bahwa yang diberikan penyidik kepada saksi ahli untuk kemudian dipelajari ini adalah resumenya, bukan BAP. Nah, terkait dengan hal ini Kang Asep ada sudut pandang, apakah boleh yang diberikan penyidik kepada saksi ahli ini adalah resumenya saja, bukan BAP secara keseluruhan? Ya, KUHP itu mengatur pasal 180, ahli itu didengar untuk menjernihkan persoalan. Untuk menjernihkan persoalan berarti harus keseluruhan, tidak boleh sebagian. Artinya yang diperiksa oleh ahli sebagai kewenangan ahli, kalau memang untuk menjernihkan persoalan, yang nggak bisa resume. Karena kalau resume itu kan berarti menyimpulkan dari fakta seluruhnya, yang belum tentu yang membuat resume betul dan benar. Nah, itu yang harus diperhatikan. Jadi kalau sekarang ahli menerangkan, ya sekali lagi, ahli menerangkan berdasarkan data tidak komprehensif, tapi hanya sebagian atau lebih tepatnya dengan resume ya parsial, yaitu ujungnya sial. Berarti ini ada kesalahan juga dilakukan oleh pihak penyidik, Kang Asep? Ya, sekali lagi normanya itu kan untuk menjernihkan soal itu kan sudah lengkap. Kita mengenal ya di manajemen hukum itu GIGO, garbage in, garbage out. Datanya salah, keluarnya sampah. Artinya harus diberikan semuanya, tidak bisa sesuatu itu hanya parsial-parsial, bagian-bagian tertentu. Dan lagi pula sebenarnya perkara ini perkara yang sangat mudah dan gampang sekali. Ini kan itu merusak, menghilangkan, bahasa awamnya ya, bahasa sederhana, merusak, menghilangkan barang bukti. Dan tinggal lihat barang bukti aslinya itu ketika kejadian yang diperintahkan oleh Sambo musnahkan kemana gitu. Nah, ketika kemana kan ada sebagian-sebagian itu. Nah, kalau sebagian-sebagian Allah diresume lagi, semakin nggak jelas. Tapi kan sebenarnya persoalan OOJ itu persoalan yang sangat sederhana. Kan ini ceritanya hanya tembak-menembak, ya. Padahal sebenarnya penembakan. Di kelompok 5 jelas ceritanya. Jadi sebenarnya kan di kelompok 6 tidak akan terjadi kalau barang bukti tadi tidak dirusak atau tidak dihilangkan. Kalau dirusak itu barang itu ada, cuma sekarang jadi segi 3, segi 4, penyok gitu kan, atau memang nggak ada.
Nah sekarang kalau sekarang barang itu nggak ada, tiba-tiba ada resume dan itu dianalisa, saya kira ya. Tapi yang penting saya kira gini, hakim kan tidak terikat oleh keterangan ahli, apalagi kalau ahli tidak membuat jernih, tidak membuat terangnya perkara itu, maka kesampingkan. Oke, baik. Selain tidak memberikan BAP yang secara keseluruhan, hanya memberikan resume, tadi disebutkan juga oleh saksi ahli Adi Setia bahwa ia juga verbally ya mendapat cerita dari pihak penyidik seperti hal pengkopian folder. Ini kan berarti rawan ada subjektivitas, ada juga rekaan di situ Kang Asep, sehingga kebenaran ini pun juga akan kabur sebetulnya. Bagaimana Kang Asep? Ya, di hukum dikenal terminologi saksi de auditu. Jadi katanya, jadi tidak langsung, jadi melalui orang lain. Nah, orang lain kan belum tentu melihat. Nah, apalagi yang dia melihat hanya cerita. Cerita ini kan bisa dikurang, bisa ditambah. Istilah sekarang kan bahasa sederhananya bisa diedit lah gitu kan. Nah, tapi kalau nggak lihat aslinya ya nggak mungkin. Istilah gini lah, yang paling gampang tuh yang logika sederhana apa dipahami oleh publik. Ini mangga loh. Tapi mangganya sudah mangga palsu, mangga plastik, mangga segala. Ya nggak bisa lah gitu kan. Harus dilihat kalau ini mangga tertukar dong nanti. Sekarang buah-buahan banyak yang tertukar kan. Ya, nah apalagi nih cerita kasus ya yang menyangkut barang bukti. Ingat loh, ini digital forensik ya. Digital forensik itu bagaimana jejak digital di dunia maya, di dunia elektronik, dokumen elektronik, informasi elektronik itu rawan ya kemampuan sifatnya teknis. Makanya sekira ketika kemampuan teknis ini akan diubah, ditambah, dikurang, itu tidak sesuai dengan originalitas. Ketika originalitas ya hasilnya tadi katanya salah, keluarnya sampah. Gitu kan. Tapi menurut saya kembali hakim ya kira ya hal yang nggak penting, ahli memang yang hakim bisa melihat mana barang aslinya, nggak ada ya sudah, mana aslinya? Oh dirusak, kalau dirusak berarti ada. Oh hilang, kalau hilang kenapa hilang? Ya, itu aja dikejarnya. Jadi ada pembatasan masalah. Jangan sampai ini kan banyak saya ikutin ya baik di kelompok 5 maupun di kelompok 6, kelompok 5 pembunuhan, kelompok 6 OOJ. Asal nanya asal gitu, asal aja. Ya maaf ya, asal ya mungkin kelihatan peran aja di situ sebagai entah sebagai apapun dia penanya. Nggak penting ya dikejar unsur gitu kan. Baik, Kang Asep ditahan dulu karena kita akan segera mengikuti persidangan dengan terdakwa Irfan Widianto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kita kembali terhubung dengan Asep Iwan Iriawan, pakar hukum pidana melalui sambungan Zoom. Kang Asep, selamat siang. Siang, Rano. Baik, Kang Asep terkait dengan persidangan, saya tidak menanyakan konten dari persidangan itu ya, tapi yang ingin saya tanyakan di sini adalah bagaimana dengan scheduling dari 17 Oktober 2022. Persidangan ini dimulai sampai dengan saat ini juga masih berlarut-larut. Banyak sekali saksi menjadi terdakwa menjadi saksi untuk terdakwa lainnya dan seterusnya. Apakah menurut Anda ini cukup efektif untuk menguak kebenaran dan juga dalam hal timingnya, Kang Asep? Apakah ini justru terlalu lama? Ya, pertama jelas, ajas peradilan itu sederhana, mudah, biaya ringan. Ada percepatan penyelesaian perkara. Di peradilan itu dari zaman saya dikenal code kalender, bahkan manajemen code kalender. Bagaimana seorang ketua majelis, seorang pimpinan persidangan mengatur jalannya persidangan. Dari ketua pengadilan membagi berkas. Saya masih ingat, ya sebelum berkas itu naik dan disidangkan di pengadilan, kan kita mengingatkan supaya sidang ini paralel. Misalkan ada, ini katakanlah 11 itu, kan ruang 11, carilah ruangan di luar pengadilan atau di pengadilan dengan cara membagi waktu. Jadi saksi ini bisa saling silang, selesai di majelis A, nanti ke majelis B, yang majelis B ke A, terus itu akan bisa selesai. Ini kan tadi pernyataan yang sidang tadi. Artinya apa? Ada kesalahan sampai menunggu majelis satu dengan majelis lain, saksi satu dengan saksi lain, ahli satu dengan lain. Coba kalau secara paralel, itu sangat gampang sekali. Atau kedua, ya, misalkan gini, 11 majelis lah, 11 berbeda majelisnya. Jadi lebih memungkinkan. Sekarang kan ada satu majelis memegang 5 berkas, ada ya, 2 berkas, 1 majelis. Akhirnya berantakan kan? Berantakannya apa? Waktu yang tercecer, yang harusnya Oktober nih, sebelum Natal ini harus menyelesaikan perkara. Selesai kok. Ya karena pertama gampang kok. Hanya membuktikan pembunuhan, yang kedua merusak atau menghilangkan barang bukti. Itu kan perannya sama semua, disilang-salingkan semua. Kalau silang-saling paralel sidangnya, apalagi tempat yang memungkinkan, saya bilang katakan tadi luar lain atau di ruang pengadilan Jakarta Pusat itu diefektifkan 2 hari, selesai kok semua itu. Maaf ya, saya katakan ini berdasarkan data. Dulu kami menangani perkara BLBI. Banyak terdakwanya sangat. Bahkan 1 berkas terdakwanya 6. Tapi kami selesaikan kok seminggu sekali juga dengan waktu yang sangat cepat. Baik di gubernur BI-nya, baik para konglomeratnya maupun yang lainnya. Dan dengan cepat. Jadi code kalendernya harus ditepati. Kalau code kalender tepati, itu akan tepat. Tapi kalau enggak, ya begini berantakan.
Berarti apakah dengan kata lain Anda menyimpulkan persidangan baik untuk kasus pembunuhan ataupun obstruction of justice ini terlalu lama, Kang Asep? Ya betul, terutamanya kenapa? Tadi di awal-awal itu kan ditanggapi asal nanya asal. Jadi asal ngoceh aja semua, padahal tidak pertanyaan, tidak fokus ya, fokus dalam arti gini, kan dakwaannya itu di kelompok 5 pembunuhan, kecuali si FS ditambah OJ. Nah di kelompok 6 OJ itu lebih gampang lagi. Jadi semua pimpinan sidang itu yang mengendalikan, moderatornya atau hostnya lah, presenternya kalau di TV itu kan. Jadi narasumber-narasumber itu jangan asal ngecap gitu, asal ada data. Begitu pula di persidangan, kalau pertanyaan tidak relevan, sudah itu ke bahasa hukumnya, pertanyaan tidak relevan, ulangi atau ganti dan kasih waktu. Ini kan baru terakhir kasih waktu juga, dan baru terakhir di awal-awal kan tidak. Selama dapat kritikan kita kan. Oke, Kang Asep, lamanya persidangan ini kan tentunya berdampak, ada korelasinya dengan durasi masa tahanan ya dari para terdakwa ini. Yang dikhawatirkan adalah kalau sidang ini terlalu berlarut sehingga tidak memperhatikan atau kurang memperhatikan dari durasi penahanan para terdakwa ini, jangan sampai para terdakwa ini bebas demi hukum, Kang Asep. Ada pandangan soal hal ini? Tepat sekali, Rem. Jadi kita kalau menghadapi terdakwa yang ditahan, itu berpacu dengan tahanan. Biasanya kita seminggu sebelum tahanan habis harus sudah diputus. Jangan jangan keluar demi hukum. Ya karena seminggu demi hukum itu udah waktu itu banding kan. Jadi kalau itu seminggu itu sudah pas putusan. Nah kalau sekarang sedang proses ya tahanannya habis, tidak ada perpanjangan, ya demi hukum harus dikeluarkan. Itu aturannya. Nah itulah menurut saya kegagalan dari yang menyidangkan karena tidak bisa mengatur waktu. Itu tepat sekali pertanyaan Renoto. Jadi harusnya mengira-ngira bila perlu kebut sidang seminggu 2 kali karena sampai malam itu dilakukan. Tapi di awal tadi bagaimana mengatur manajemen kalender persidangan ya, dengan tadi memilih baik saksi, baik ahli, baik pertanyaan. Jadi pertanyaan-pertanyaan tidak bermutu, apalagi pertanyaan konyol ya, harus jadi perhatian majelis gitu. Apalagi tadi di persidangan terdakwa Arif Rahman Arifin, tim kuasa hukum dari terdakwa pun juga mengulangi lagi pertanyaan yang sudah ditanyakan dan sudah dijawab sebetulnya oleh para saksi. Ini tentu memakan waktu juga. Tapi ini kan sudah terlanjur, Kang Asep ya. Sudah terlanjur, kalau saya meminjam bahasa Kang Asep adalah sudah terlanjur berantakan jadwal dari persidangan ini. Apa yang seharusnya diperbaiki ke depannya ini? Mengingat ada yang diskor sampai tanggal 5 Januari 2023 dan seterusnya. Apa yang harus dikejar, apa yang harus diperbaiki secepatnya? Ya, pertama kembali ke kuncinya tadi memilih code kalender. Jadi ketika jadwal persidangan paralelkan aja bersamaan, biar satu orang tuh ahli kan pasti digunakan oleh bersemua perkara itu. Biar hari itu dia berputar dulu kan waktunya, dan mereka mengatur waktu. Artinya panitia bisa beritahukan sana udah selesai tukeran gitu. Itu cepat selesai, itu teknisnya lah lebih cepat gitu. Kemudian juga yang kedua, tolong diingatkan batasi pertanyaan-pertanyaan tidak jelas dan tidak bermutu. Baik, berarti Anda sering menangkap, ini Kang Asep, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang tidak wajar atau tidak perlu ditanyakan tapi ditanyakan dalam persidangan sejak 17 Oktober sampai dengan saat ini? Ya, datanya kan ada di rekamannya, sekali lagi di jak digital, jak itu bisa ahli forensik bisa dibaca, nanti bisa bagaimana dikumpulkan, gampang kok. Jadi kalau di kampusnya dikenal Turnitin, jadi tulisan itu dimasukkan ke sistem akan keluar. Nah ini juga sama, pertanyaan-pertanyaan yang tidak masuk unsur dimasukkan ke sistem itu akan keluar sekian persen, bahwa itu pertanyaan tidak ngejar ke unsur. Tadi asal nanya asal. Bayangkan kan kalau sekarang itu sekarang kan gampang, sistem udah sangat canggih. Turnitin itu istilah kalau di kampus Turnitin. Masukkanlah data pertanyaan dan ini, atau gini yang paling gampang, matrikulasi. Ini unsur yang harus tanyakan tuh ini, sebentar ngejar ini ya. Tapi ini pertanyaannya harusnya ini, bukan yang lain-lain. Jadi kalau itu keluar datanya akan sekian puluh persen itu tidak nyambung. Yang tadi saya katakan, pertanyaan konyol ya, pertanyaan tidak bermutu. Akhirnya apa? Ngulur-ngulur waktu. Hati-hati loh. Ngulur-ngulur waktu, hati-hati. Ada strategi tertentu yang tadi katakan Reno. Bisa aja dengan pertanyaan-pertanyaan kalau didiamkan, nanti akhirnya kanan hukum keluar. Oke, hakim harus betul-betul jeli ya, berarti ya soal hal ini. Jangan sampai pertanyaan-pertanyaan yang konyol tadi seringkali ditanyakan, tujuannya hanya satu, adalah mengulur-ngulur waktu sehingga kliennya juga bisa bebas begitu ya demi hukum. Tapi pertanyaan berikutnya, Kang Asep, ketika menghadirkan tadi seperti Kang Asep di suatu persidangan di pengadilan digelar secara paralel, kemudian nanti saling silang begitu para saksinya.
apakah ini sangat bisa memungkinkan? Mengingat saksi yang dihadirkan ini cukup banyak loh Kang Asep. Kalau saya mengingat di sidang pertama ini ada 61 saksi setidaknya di kasus ini. Ya itu tadi saya bilang memilah-memilih, jaksa sudah cukup lah. Misalkan ada 5 ini faktanya tahu semua. Misalkan A, B, C, D, E. Ya. Ini sama isinya, ya nggak usah A, B, C, D dihadirkan. Kan yang membuktikan itu jaksa. Tinggal jaksa, kami tidak hadirkan. Ya, DE-nya cuma cukup A dan B. Sekali lagi, ya. Yang wajib membuktikan jaksa. Dan tidak semua harus, sekali lagi, tidak semua harus yang daftar dalam BAP muncul dalam persidangan. Begitu pula sebaliknya. Tidak harus juga yang dalam BAP muncul, bisa aja yang di luar BAP. Nah, makanya tadi tergantung kalau dia menguasai materi ini 30 foto ini kejar ini loh alat buktinya. Jadi cukup ini yang dibajukan. Contoh yang paling gampang di kelompok 6, kelompok 5, itu kan nggak usah pembantu semuanya, nggak usah ajudan semuanya gitu kan. Ini pun di kelompok OOJ lebih gampang lagi. Kan dengan saling silang juga ketahuan. Kan hanya 2 kata, siapa yang mengamankan, siapa yang merusak. Itu aja kok. Kalau sudah diamankan, kenapa dirusak? Berarti kalau diamankan ada aslinya dong, ada di VR-nya. Kenapa yang diserahkan adalah dalam bentuk flash disk? Itu kan yang dikejar, kan antara 6 ini pasti tahu. Tinggal nanti kalau perlu ahli, yang nggak usah ahli banyak-banyak lah. Ahli, oh ini tuh kalau aslinya misalkan, nah ada edit ketahuan. Kan kita paling tahu lah. Kita juga kalau ngedit paling gampang. Nggak usah jauh kan. WA, SMS aja udah pada canggih-canggih tuh kalau diedit-editannya kan, digabung-gabungkan. Nah apalagi ahli jejak forensik, digital forensik kan. Jadi saya kira nggak usah, ya maaf ya, sekasar mengatakannya, bertele-tele. Oke. Kita kan sudah melihat bahwa persidangan ini di 2 kasus ya, pembunuhan dan juga obstruction of justice ini sudah ada saksi fakta, sudah ada saksi ahli yang dihadirkan, banyak sekali saksi ahli yang dihadirkan juga dari Puslapor, dari digital forensik, DNA dan seterusnya. Ini berarti kalau dari sudut pandang Kang Asep sebagai mantan hakim juga, ini apakah sudah cukup dan sebaiknya hakim ini akan melaju ke tahapan persidangan berikutnya atau seperti apa, Kang Asep? Kalau saya hakimnya dan ketahanan akan bergeser cepat habis masa tahanan perpanjangannya oleh Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Pengadilan Tinggi, saya pikir jaksa silahkan aja tuntut saudara untuk mengajukan tuntutan. Ya, tapi sekarang ini masih panjang loh karena masing-masing ini kan baru ahli dari JPU kan. Ya, betul, belum dari terdakwa. Ahli maupun saksi yang menguntungkan dari terdakwa kan belum. Nah baru 1 kemarin kan kasusnya si Sambo itu juga kan 1 akhirnya kan seperti dengar tukang obat, panjang banget ceritanya gitu kan. Nah itu yang penting saya kira memilah dan memilih dan membatasi mereka. Jadi misalkan gini, silahkan terdakwa A, misalkan terdakwa B, C. Hari ini Anda silakan ahli, hanya hari ini Anda, hari esoknya nggak ada waktu lagi. Berikutnya B, bila perlu ya sekaligus ahli dari pagi sampai sore. Kan ahli ini sekali lagi ya, hakim tidak terikat oleh keterangan ahli. Apalagi kalau ada ahli berpendapat, ya berteori sendiri yang tidak sesuai dengan ajas, teori, ilmu maupun filsafat hukum. Kalau di bidang hukum ya, kalau saya tidak pernah dengar kalau ahli hukum itu saya selalu usir karena hakim dianggap tahu hukum. Saya lebih tertarik kepada ahli-ahli di luar kemampuan hukum. Kalau ahli hukum itu banyak mazhabnya, banyak teorinya, banyak pendapatnya, banyak pendapatannya. Jadi lebih baik teori-teori yang tadi digital forensik, balistik, ahli kesehatan, ahli karena kami orang-orang hukum kan tidak belajar itu, kami perlu tahu itu. Kalau itu mungkin lebih banyak diberi kesempatan. Tapi kalau ahli hukum, menurut saya batasin aja, sudah nggak usah bila perlu. Baik, tentunya kita harapkan supaya persidangan di 2 kasus ya, pembunuhan dan juga obstruction of justice ini seperti kata Kang Asep tidak bertele-tele, efektif dan juga efisien sehingga bisa segera menuju ke agenda berikutnya dan tidak terlalu lama dan satu hal yang dihindari jangan sampai terdakwa ini bebas demi hukum. Terima kasih Asep Iwan Iriawan, pakar hukum pidana sudah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Pemirsa tetaplah bersama kami, Breaking News Metro TV masih akan berlanjut untuk Anda.